Satu sendok kegelapan, satu sendok ketakutan, dan satu sendok keanehan dicampur ke dalam wadah penuh dendam. Percampuran menjadi satu padu, iri berubah jadi dengki. Lahir berubah menjadi mati. Terciptalah sebuah cerita yang mulai terhidang. Cerita suram siap dinikmati. Selamat datang kembali di Cerita Glomi, tempat semua ketakutan dan kehampaan berkumpul. Wah, sudah malam Jumat lagi. Apa kalian rindu padaku? Rindu itu hanya hal semu yang dibuat oleh otak. Hanya angan-angan tak berbentuk yang dianggap ada. Kalian hanya diperdaya oleh orang yang kalian sayangi dan diri sendiri. Oh ya, aku mengucapkan terima kasih atas semua cerita yang masuk ke email ceritaglomi@gmail.com. Cerita yang terbaik akan kami pilih untuk dibacakan oleh aku dan Eiren. Terima kasih sekali lagi. Sudah cukup basa-basinya. Cerita Glomi akan dimulai. Cerita pertama dengan judul Tukang Jamu. Cerita dari Dita Deavinanda. Kisah nyata dari pengalaman ayahnya. Sudah larut malam. Sudah saatnya untuk pulang, gumam ayahku. Dulu ayahku bekerja hingga tak tentu waktu. Apapun dilakukannya agar kami bisa menyambung hidup. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari, waktu yang tepat untuk ayah pulang. Motor butut ayah melaju melewati sawah-sawah dan jalanan yang gelap. Tak ada motor maupun mobil yang menemani. Cuma bunyi jangkrik dan motor ayah yang berisik. Dalam perjalanan, ayah bertemu dengan seorang wanita di dekat bangunan balai desa. Wanita dengan rambut panjang yang terikat, menggendong banyak botol jamu. Karena kasihan, ayah menawarkan tukang jamu itu untuk diantar pulang. "Mbak, mau pulang ya? Mau saya antar?" tanya ayah. Tapi wanita itu hanya diam melihat ke ayahku, dan kemudian sedikit mengangguk. Di dalam perjalanan, ayah pun menanyakan ke arah mana ia harus mengantar. Tapi wanita itu tetap diam 1000 bahasa. Untuk mencegah keheningan, ayah bercerita tentang pekerjaannya. Sebanyak apapun ayah berbicara, wanita itu tetap saja tak bersuara. Semakin lama ayah semakin merasa aneh saat membonceng wanita itu. Serasa motor semakin berat ketika melaju. Ayah berpikir, ada hal yang tak beres dari wanita itu. Selang beberapa lama, ayah berhenti di dekat sebuah warung. Kebetulan warung itu masih buka. "Mbak, maaf ya, saya cuma bisa antar sampai sini, soalnya rumah saya sudah dekat." Wanita itu masih saja diam, tetapi ia beranjak turun dari motor. Setelah ia turun, ayah berencana kembali melanjutkan perjalanan pulang. "Mbak, saya duluan ya." Entah kenapa saat motor mulai berjalan, ayah ingin melihat tukang jamu dari kaca spion. Tapi apa yang dilihat ayah merupakan mimpi buruk yang tak bisa ia lupakan. Ayah melihat wanita itu berubah jadi sosok yang menyeramkan. Wajah wanita itu tiba-tiba membusuk, mengeluarkan darah dan nanah. Di antara nanah berjatuhan belatung yang menjijikan. Ia tertawa cekikikan mengejek ayah yang melihatnya.
tawa terhenti, wanita itu terbang mengejar ayah. Ayah terkejut dan mempercepat lari kendaraannya. Di sepanjang perjalanan pulang, ayah ditemani suara tertawa yang menakutkan. Tak beberapa lama ayah sampai di rumah. Setelah memarkirkan motornya, ayah bergegas menuju pintu. "Bu, buka pintunya, ini ayah. Bu, cepat buka pintunya," teriak ayah ketakutan. "Ada apa ya? Kenapa wajah ayah pucat?" Ada. Sebelum ibu menyelesaikan kalimatnya, ibu melihat kuntilanak terbang dan hinggap di genteng rumah. Karena itulah ibu terdiam. "Ayo bu, cepat masuk," teriak ayah. Semenjak hari itu, rumah kami tak sedamai dulu lagi. Lewat tengah malam, selalu saja ada suara-suara aneh terdengar. Seperti suara orang yang menangis, tertawa, dan suara wanita berteriak. Pada saat itu, ibu selalu melarang kami untuk tidur lebih dari jam 12 malam. Karena tidak ingin hal buruk terjadi. Selesai. Apa kalian ingin rumahnya didatangi hantu? Aku bisa kirim kok. Cerita kedua masih dibacakan olehku dengan judul Malam Minggu. Cerita dari Ramadan Channel. Malam minggu ini terasa begitu sepi. Aku merindukan kekasihku. Sudah 1 minggu dia tak mengirim pesan singkat sedikit pun. Padahal biasanya ia akan mengirim pesan singkat berpuluh-puluh atau bahkan terus menelpon seperti radio rusak tahun 90-an. Aku menepuk keningku. Ternyata aku melupakan sesuatu. Lalu aku melihat ke belakang dan kekasihku ada di sana. Mengapa juga aku harus merindukannya? Toh penggalan kepalanya juga ada di atas lemariku. Selesai. Seperti sebelumnya, cerita ketiga akan dibacakan oleh saudaraku Eiren. Hai, bertemu lagi denganku, Eiren. Apa kalian rindu denganku? Apa-apaan itu, Royren? Kau buatku meringis. Baiklah, kita lanjutkan untuk cerita ketiga dengan judul Pria Dijajah Wanita. Cerita dari Irvani Manalu. Ada seorang pria lugu yang selalu berhayal mempunyai pasangan wanita yang cantik jelita. Lalu, pada suatu malam, dia sedang berada di sebuah kafe untuk menghilangkan penatnya setelah seharian bekerja. Saat itu, pandangannya tidak bisa berpindah pada sesosok wanita yang cantik sedang duduk sendirian di sudut ruangan. Dia membayangkan andaikan wanita itu menjadi kekasihnya, akan sangat bahagia dirinya. Saat dia sedang asik berhayal, tanpa dia sadari, tatapan matanya menyadarkan sang wanita bahwa dia sedang diperhatikan oleh pria tersebut. Seketika sang pria kaget karena tiba-tiba wanita tersebut sudah berdiri di hadapannya. "Hai, kamu sendirian juga?" ucap wanita tersebut dengan lembut. Sang pria pun menjawab dengan terbata-bata. Iya, saya sendirian." Lalu wanita itu pun tersenyum.
"Boleh aku duduk bersamamu?" ucap sang wanita. "Boleh, silakan," pria lugu itu menjawab. Selanjutnya, mereka saling berbicara dan tertawa tentang apapun, yang akhirnya membuat pria tersebut mulai membuat dirinya semakin percaya diri. Di akhir pembicaraan, sang wanita menawarkan ke pria tersebut, "Apakah kamu mau minum kopi di rumahku?" Sang pria pun mengiyakan dengan senangnya. Akhirnya, mereka sampai di tempat tinggal sang wanita. Sang wanita itu langsung menawarkan minuman ringan untuk pria tersebut. Pria itu langsung meminumnya. Tidak beberapa lama setelah dia meminumnya, tiba-tiba dia merasa sangat pusing dan mengantuk. Sesaat kemudian dia pun tersadar dan melihat samar-samar sosok wanita cantik tersebut duduk di seberang meja makan sambil memakan sesuatu dengan lahapnya. Dia hanya bisa melihat, tidak bisa bergerak, dan hanya merasakan dingin di tangan dan kakinya. Sang pria pun tersadar jika mulutnya telah diikat dengan kain, hingga ia tidak bisa mengeluarkan sepatah kata apapun. Semakin lama, rasa dingin yang ia rasakan bercampur dengan rasa sakit yang amat sangat. Sampai pada waktu ia menoleh ke arah tangannya, ternyata tangannya sudah terpotong. Begitupun dengan kakinya. Sambil ketakutan dan menahan rasa sakit, ia kembali melihat sang wanita yang ternyata sedang asik memakan bagian tubuh sang pria tersebut. Selesai. Terima kasih sudah menonton Gloomy Sunday Club. Share video ini kepada teman-teman kalian agar kami bisa mencapai 100.000 subscribers. Apa kalian ingin menjadi bagian kami? Sampai jumpa minggu depan. Kalian ingin ceritanya dibacakan olehku? Kirim cerita horor kalian ke email ceritaglomi@gmail.com. Cerita kalian boleh berupa cerita hantu, cerita horor fiksi, dan riddle. Tunggu cerita Glomi menghantuimu.